Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Makan malam kali ini, Azam dan Bella memutuskan untuk makan malam di luar. Makan malam romantis yang belum pernah mereka lakukan selama ini. Bella menggunakan gaun malam yang lebih tertutup seperti keinginan Azam yang semakin membuatnya terlihat cantik, mempesona, dan berharga. Berjalan beriringan, mereka berdua memasuki Les Amis restoran. Les Amis merupakan salah satu restoran Michelin bintang 2 yang menyajikan aneka hidangan klasik ala Perancis dan disajikan dengan sentuhan Asia. Mereka duduk berdua di salah satu meja bersama para pengunjung lainnya. Tak berapa lama setelah menunggu pesanan mereka datang, keduanya makan malam dengan sesekali saling pandang. Bahkan Azam sesekali menyentuh tangan sang istri yang berada di atas meja, terulur saling menggenggam. "Malam ini temani aku lembur ya," pinta Azam. Ia ingin semua pekerjaannya cepat usai, sehingga ia dan Bella bisa segera kembali ke Indonesia, lebih dekat dengan semua keluarga dan sahabatnya. "Yakin aku temani, nanti abang malah nggak kerja," jawab Bella. Ia mendengus kesal, lalu tersenyum dengan senyum yang ditahan. Sementara Azam hanya mengedipkan sebelah matanya, genit. Bella yang kesal lantas mencubit tangan sang suami di atas meja. Azam gaduh kesakitan, namun ia terkekeh pelan. Keduanya tidak menyadari jika restoran ini pula ada Edward. Edward makan malam di sini bersama dua rekan bisnisnya, memperhatikan Bella dan Azam dari tempatnya duduk. Edward menyadari satu hal ketika melihat keduanya, senyum Bella yang selama ini tidak pernah ia lihat. Ternyata senyum itu memang hanya untuk Azam. "Permisi tuan, saya harus pergi lebih dulu," pamit Edward pada kedua rekan kerjanya. Setelah mendapatkan izin, Edward pun pergi dari sana, tapi bukan untuk pulang, namun menghampiri meja Bella dan Azam. "Bel," panggil Edward. Bukan hanya Bella yang menoleh, namun Azam pun melakukan hal yang sama. Dan kini ketiga orang ini duduk di meja yang sama. "Sayang, kenalkan ini Edward," ucap Bella pada sang suami. Kini ia duduk di sebelah Azam, tidak berhadapan seperti tadi. Di bawah meja, Bella juga terus menyentuh pangkuan sang suami. Tidak ingin Azam sampai emosi. Jujur saja, Bella takut ada keributan. Takut jika Azam kembali menariknya kasar untuk menjauh dari Edward, membuat makan malam mereka jadi hancur. "Azam, Edward," jawab Edward. Mereka hanya saling menyebut nama tanpa ada jabat tangan. "Kapan kalian kembali ke Indonesia?" tanya Edward. Ia lebih dulu memulai pembicaraan. Di pertemuannya terakhir dengan Bella, Bella mengatakan jika ia dan Azam akan segera kembali ke Indonesia. Setelah Bella dan Azam sama-sama menyelesaikan pekerjaannya, mereka berdua akan kembali menetap di Indonesia. Bisa jadi tidak akan ke Singapura lagi jika tidak ada urusan bisnis. "Mungkin 1 minggu lagi. Jika kamu ke Indonesia, berkunjunglah ke rumah kami," Azam yang menjawab. Sementara Bella hanya diam, ketar-ketir seraya terus menatap pergantian Azam dan Edward. "Baiklah, kalau begitu sebelum pulang nanti berkunjunglah dulu ke rumahku. Aku akan mengundang kalian untuk makan malam." "Jangan makan malam, bagaimana jika makan siang?" "Baiklah, tidak masalah." Terus Azam dan Edward saling berbincang, membicarakan banyak hal yang tiba-tiba mengalir begitu saja. Kecanggungan yang awalnya tadi terasa, kini sudah perlahan menghilang.
Meski tidak bisa memiliki Bella, namun Edward tetap ingin menjalin hubungan yang baik dengan wanita itu, yang artinya ia juga harus memiliki hubungan yang baik dengan Azam. Jam 9 malam, mereka bertiga pulang. Sampai di basement apartemen, Bella langsung memeluk suaminya erat, benar-benar sangat bahagia mengetahui Azam benar-benar sudah berubah. Tidak ada lagi sikap kasar dan sombong yang selama ini ia lihat. "Kenapa? Jangan memancingku, malam ini aku mau lembur," ucap Azam. Namun ia membalas pelukan sang istri tak kalah eratnya, lalu menutup kaca mobil yang tadi sempat dibuka oleh Bella. "Tidak ada apa-apa, aku hanya merasa sangat bahagia," jujur Bella. Ia menarik diri dan membuat jarak, menatap wajah sang suami dengan jarak yang sangat dekat. Dengan bibirnya yang tersenyum itu, Bella melabuhkan sebuah ciuman dalam di bibir sang suami. Melumatnya lembut, menunjukkan semua rasa cinta. Indonesia. Pagi ini Ben mengantarkan Via untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya di Tangerang. Kemarin Via sudah mengatakan pada Ben jika dia bisa pulang sendiri dan tidak perlu diantar-antar. Namun Ben berkilah jika dia hanya menuruti perintah tuan dan nyonyanya, maka mau tidak mau dia pun harus melaksanakan perintah itu. Akhirnya Via hanya bisa menghela nafas berat. Memang paling susah bicara dengan Ben. Dan pagi ini Ben benar-benar berdiri di depan pintu rumah kontrakannya. "Ya ampun Ben, kan sudah kubilang aku bisa pulang sendiri," keluh Via. Gadis ini semakin mengeluh panjang lebar saat Ben datang ke rumahnya terlalu pagi, jam 6:30. Sementara dia baru saja bangun dari tidurnya, masih muka bantal. "Jadi pulang tidak? Kenapa kamu belum siap?" tanya Ben pula seraya memicingkan matanya melihat Via yang baru bangun tidur, sementara dia sudah rapi dan siap untuk pergi. "Aku pulang ke rumah orang tuaku sendiri, kenapa harus buru-buru? 2 jam juga sampai," kesal Via. Ia tidak mempersilahkan Ben untuk masuk ke dalam rumahnya, namun membuka pintu itu lebar-lebar. Dan tanpa diminta pun, Ben masuk begitu saja dan duduk di ruang tamu. "Nanti kalau ada tukang nasi uduk, panggil ya, belikan aku. Kalau kamu mau, ya beli juga, aku mau mandi," ucap Via. Ia meletakkan uang 50.000 dan segera berlalu dari sana. Sedangkan Ben menganga, menatap tak percaya gadis itu. "Nasi uduk, nasi uduk." Ben langsung terkesiap saat mendengar suara itu, seperti seorang peramal. Tebakan Via sungguh tepat. Belum lama ia masuk, dan tukang nasi uduk itu pun sampai. Ben yang tidak memegang uang tunai pun mengambil uang pemberian Via, lalu memanggil ibu-ibu penjual nasi uduk itu. Ibu-ibu ini adalah penjual nasi uduk langganan Via. "Masya Allah, gantengnya. Masnya calon suami Mbak Via ya?" ucap ibu itu seraya duduk di pinggiran teras. Ben hanya tersenyum dan mengatakan jika ia beli 2 bungkus. "Pasti seneng nih orang tuanya Mbak Via kalau calonnya ganteng begini," ucap ibu lagi sambil mengambil 2 bungkus nasi uduk di dalam tas jinjingnya. "Kok bisa ya Mbak Via pinter banget cari calon suami? Sebulan lalu orang tuanya minta Mbak Via cepat nikah, sekarang langsung dapat jodohnya." Ben yang diam saja jadi memahami situasi, jadi tahu alasan Via saat itu tidak ikut ke Jepang. Ternyata Via diminta pulang untuk segera menikah. Mengetahui itu, Ben tiba-tiba tersenyum lebar. "Terima kasih Bude," ucap Ben. Bukan terima kasih karena nasi uduknya, melainkan terima kasih atas rahasia yang sudah terbongkar ini.
"Sama-sama Mas Ganteng," balas ibu-ibu itu dan segera pergi dari sana setelah memberi uang kembalian 30.000. Ben kembali masuk dan duduk di tempat yang sama, tapi bedanya kini ia terus tersenyum sambil menunggu Via selesai mandi.